Bro, ini pantai seperti pantai pribadi kan? Iya. Nggak terlalu panjang tapi tenang sama santai ya? Iya. Pasirnya putih. Ini yang tadi kita bilang Pantai Harlem. Let's go swimming! Bye trip. Bye adventure! Kali ini tim DPN Papua kembali melakukan sidak dengan perjalanan menuju Kampung De Papre di Kabupaten Jayapura. Awal perjalanan tim DPN Papua disambut dengan hamparan jalan dengan nuansa memprihatinkan. Jalan yang rusak parah seakan berinteraksi dengan kamera yang kami pegang untuk melakukan dokumentasi. Permasalahan jalan raya di De Papre ini memang sangat lama ya, Pak? Sangat lama. Matus 2 periode dia tidak mampu untuk mengatasi. Sampai dia turun pun dia tidak tahu bagaimana jalan ini selesai. Ya, De Papre ini saya mau bicara bahwa De Papre ini pintu. Pintu Papua adalah De Papre. Kenapa Perang Dunia II harus lewat De Papre? Kenapa Republik Indonesia mau kuasai Papua harus dia lewat pintu De Papre? Nah, jadi setiap orang dalam arti dia pemimpin provinsi sebagai gubernur ataupun dia sebagai pemimpin bupati Kabupaten Jayapura, dia harus tahu itu. MacArthur dia waktu itu dia masuk, dia menamakan tempat itu freeway to jalan tanpa hambatan, jalan kilat. Itu MacArthur yang kasih nama. Karena dia gagal dalam pertempuran perang lawan Jepang di Papua Nugini. Dia kalah tahun 1942. Maka dia upaya untuk dia masuk untuk sebagai sekutu, dia harus kasih kalah Jepang, dia lewat De Papre. Berbicara tentang De Papre, kita akan berbicara tentang destinasi wisata. De Papre mempunyai potensi wisata yang sangat luar biasa di Kabupaten Jayapura sampai saat ini. Hamparan pasir di sepanjang bibir pantai adalah suguhan selamat datang bagi wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. De Papre merupakan salah satu surga kecil yang tersembunyi di balik kaki Gunung Siklop. Dan hamparan ruas jalan dari kota Sentani menuju De Papre adalah saksi bisu tiap langkah wisatawan yang berkunjung. Bagaimana akses jalan raya dari kota Sentani menuju De Papre untuk sejauh ini? Akses jalan raya dari Doyo ataupun Sentani sampai De Papre dalam rencana pembangunan oleh Balai Besar awalnya harus untuk 2 jalur. 2 jalur. Tapi dengan terbatasnya dana yang dibantuan dari Pak Presiden yang ditangani oleh Pak Muldoko ini, yang bekerja sama dengan Muldoko Center ini, itu dari 115 turun jadi 193 karena mungkin ada bagian yang sudah dikerjakan. Tapi mereka tidak kerja untuk dua jalur, hanya untuk 1 jalur, jalan yang sudah ada ini. Permintaan kami yang penting jalan dulu. Nanti untuk jalur yang satu lagi, ya nanti kami usul aja tahun 2026 kah, 27. Karena tahun 2024-25 kan dengan adanya pesta demokrasi. Terus sekaligus dengan PON juga di tahun 2024. Jadi ini nanti membuat kita sedikit itu. Berarti ruas jalan untuk dari kota Sentani sampai De Papre sudah diambil alih dari pusat langsung? Iya. Penanganan. Itu langsung dengan dana dari pusat. Dari pusat. Bukankah ruas jalan kabupaten? Kan seharusnya kan ambil dari kabupaten, bukan ya, dari... sebenarnya jalan kabupaten. Iya. Tapi karena dengan adanya pelabuhan, maka sekarang langsung dibawa oleh Balai Besar jadi jalan nasional. Jalan nasional. Jadi bukan jalan provinsi lagi. Kalau jalan provinsi berarti itu dari satu provinsi kepada provinsi yang lain. Untuk satu
2 provinsi saja. Ini sudah lebih dari 2 provinsi. Jadi ini sudah masuk tingkat nasional. Jadi kapal dari sana masuk di Pelabuhan Papre, dari situ baru angkat naik ke pegunungan dan lain-lain. Jadi sehingga dia masuk dalam kategori jalan nasional. Masalah ruas jalan dari Kota Sentani sampai Depapre memang saat ini masih banyak kendala juga ya? Ya, kendalanya hanya kami di tengah masyarakat saja, pemimpin adat yang baku tarik. Pemimpin adat yang baku tarik. Jadi kami sudah selesaikan secara adat. Selesaikan secara adat. Sudah ini jalan ini untuk kami punya masyarakat yang jalan. Jadi kami tidak perlu minta uang kah, minta jasa kah, apakah itu. Jadi tidak perlu. Ini sudah untuk kepentingan masyarakat. Kami juga pakai jalan itu kan. Jalan ini bukan baru. Jalan ini, jalan Depapre ini adalah bekas jalan Perang Dunia II. Jalan Depapre. Ya, jalan Depapre. Di zamannya Pak Barnabas Yowe sekaligus dia pernah ada perbaiki. Dan aspal dari Sentani sampai dengan Depapre. Setelah dari itu Yanpit Karafir, Habel, Matius tidak pernah. Jadi yang 30 tahun itu tidak ada atau tidak ada pembangunan jalan untuk Sentani apa-apa. Dengan kemarin Pak Matius Toho dan kami masyarakat adat bersepakat kami sendiri yang datang ketemu dengan Pak Presiden. Lainnya disepakati. Nah, kami juga sampaikan terima kasih untuk Pak Presiden. Pak Presiden terima kasih sudah jawab kami punya permintaan dan sudah bisa jalan. Berarti yang sempat viral kemarin itu dari PJ Bupati Kabupaten bangun jalan itu bagaimana? Apakah memang dari PJ sendiri atau dari Dewan Adat? Dari Dewan Adat. Dewan Adat. Dewan Adat. Saat tim DPN Papua melewati jembatan di Kampung Maribu Tua, nampak di samping kanan kami ada jembatan yang tidak diselesaikan sampai sudah termakan oleh gulma. Ruas jalan menuju Kampung Depapre merupakan jalan peninggalan Perang Dunia Kedua yang tidak pernah diselesaikan di atas pemimpin berganti pemimpin. Jembatan demi jembatan yang menghubungkan Kampung Depapre seakan tak terurus selama bertahun-tahun lamanya. No, seriously, what is this place? This is heaven. Ini gunung. Ini jalan yang seharusnya dibuat dari bawah menuju sini. Cuma sudah terbelah. Ini lumayan. Kayak kaki begini sudah terbelah. Dan di atas sana tuh sudah sempat dibuat jalan sih di sini. Cuma sudah terbelah semuanya. Nah, jalan yang lama tuh di bawah sana. Nah, ini seharusnya tuh mereka tuh buat jalannya tuh di sini. Nah, ini. Lihat. Ini tuh struktur betonnya di sini. Itu sampai ke atas.
Setelah melewati beberapa ruas jalan yang rusak parah serta jembatan yang terabaikan begitu saja, kami kembali disambut lagi program jalan alternatif yang telah membelah gunung. Kami pun memutuskan melihat lebih dekat proses pembuatan jalan alternatif yang terbengkalai begitu saja dari sisi yang berbeda. Ini longsor. Oke, cukup curam. Ini jalan yang tadi ya? Ini jalan yang tadi. Jadi jalan yang tadi tembusnya di sini. Lihat. Jadi jalan yang tadi di sebelah itu kita putar jauh. Mas sengaja dibuatnya di sini tuh biar jalannya lebih cepat, lebih singkat, dan lebih bagus. Bisa dilihat proses pembelahan gunung sudah dilakukan. Jadi beberapa pengecoran sudah dibuat. Di sini sudah ada tulang-tulangnya ini. Oke, bisa dilihat. Cuma sayang kenapa tidak bisa diselesaikan. Proses jalan yang dilakukan di Kampung Maribu Tua ini sudah sempat dilakukan namun diabaikan begitu saja. Proses jalan ini diperkirakan sudah dilakukan dari tahun 2011 atau 2012. Namun sampai saat ini tidak ada kejelasan. Diperkirakan berapa ya? Ini 6 meter ya. Jadi ini dua sisi ya. Sekitaran itu ya. 2011. Ya wes. Jadi mereka tidak memperhitungkan bagaimana kepadatan tanah di sekitar sisi sebelah sini. Yang bisa dilihat itu sudah termakan sampai di tengah jalan. Ini sangat curam. Sepertinya mereka tidak memperhitungkan dengan baik bagaimana untuk menyelesaikan jalan untuk menuju ke Depapre. Padahal mereka sudah membelah gunung dari kedua belah sisi, sudah dibuat sebaik mungkin, tapi ya itulah, kita tidak tahu tujuan pembuatan jalan yang terkesan mubazir. Tidak jauh dari jalan alternatif yang kita pantau, kita disambut lagi dengan satu kubangan yang sangat besar. Ini adalah salah satu gambaran nyata jalan peninggalan Perang Dunia Kedua yang tidak mampu diselesaikan oleh tiap pemimpin di Kabupaten Jayapura. Jadi untuk mobil saja lihat, dia harus lewat pinggir. Nah, bunyi kan? Dan ini adalah salah satu pemandangan yang sangat eksotis untuk kembali didokumentasikan. Karena penasaran dengan panjang ruas jalan alternatif yang telah membelah gunung, kami pun memutuskan melihat menggunakan Google Maps untuk mengetahui berapa panjang ruas jalan tersebut. Dan ruas jalannya adalah 777,28 meter. Sedangkan untuk ruas jalan lama yang memutar gunung adalah 1323,11 meter. Dan ruas jalan alternatif yang dibuat ternyata telah memangkas sekitar 500 meter lebih jarak tempuh.
Dari Google Maps terlihat begitu sangat jelas ruas jalan yang longsor. Kami pun mencoba menghitung lebar tiap sisi jalan alternatif. Dan lebarnya sekitar 7,19 meter. Dan untuk lebar kedua sisi sekitar 15,45 meter. Sedangkan untuk lebar kubangan juga sangat terlihat jelas dari Google Maps, di mana lebar kubangan tersebut sekitar 9,41 meter. Dan untuk panjang kubangan sebesar 11,11 meter. Tak jauh dari jalan alternatif di Kampung Maribu Tua, tampak jelas juga beberapa ruas jalan yang kami ukur sekitar 102,45 meter. Ada juga di depannya sekitar 102,5 meter. Nampak terlihat sangat jelas juga dari Google Maps, pekerjaan jalan yang dibuat seperti pekerjaan suka-suka, di mana tidak semua ruas jalan dapat diselesaikan. Untuk ruas jalan turunan Kampung De Papre sendiri sekitar 286,97 meter. Siapakah yang harus bertanggung jawab untuk setiap ruas jalan menuju kampung ekowisata ini? Jalan itu dari Bapak untuk orang masih sekolah mungkin. Orang seperti jalan ini. 20-an tahun. Kalau kita belum mulai orang seperti. Kakak, kalau untuk masalah jalan ini bagaimana? Ini dikerjakan dari bulan berapa? Mulai kerja akhir Maret. Akhir Maret 2023. Iya, akhir Maret mulai pengerjaan. Nah, ada kendala-kendala kah tidak untuk dikerjakan sejauh ini? Ya, kita dari Maret kerja sampai ya 2 bulan berjalan tidak ada masalah. Tapi mulai awal bulan kemarin, bulan ini itu ada masalah. Ini masalah dari mana nih? Masalah yang pertama yaitu dari komunitas trek rental, terus dari karyawan sendiri, masalah upah. Oh, masalah pembayaran ya? Iya, masalah pembayaran. Berapa lama tidak dibayar? Kalau saya yang tenaga harian, kita memang baru 2 bulan, terus kebanyakan libur, akhirnya harian kita memang belum terlalu banyak. Tapi yang bermasalah ini mereka yang karyawan tetap di perusahaan. Ini yang katanya dari bulan Februari. Bulan Februari belum dibayar, akhirnya kemarin begitu ada aksi dari rental, mereka ikut dengan aksi itu langsung mogok total. Makanya pekerjaan sampai sekarang belum dikerjakan. Ini rencana apa? Dikerjakan lagi setelah semua ini pembayaran lunas begitu ya? Iya. Kepada pekerja. Kalau pembayaran sudah selesai, terus masalah dengan rental sudah diselesaikan, kembali bekerja lagi. Kembali bekerja. Kalau untuk ruas jalan ini sudah berapa lama tidak diperbaiki? Untuk jalan ini puluhan tahun ini. Puluhan tahun. Iya, paling kita pakai jalan ini jalan dari peninggalan sekutu. Sekutu. Iya, sejak Perang Dunia Kedua jalan dibangun, kita menikmati jalan sekutu. Makanya ada demo di atas demo sampai akhirnya puji Tuhan pemerintah pusat bisa perhatikan, ini baru ada tanggapan, ada perbaikan jalan. Itu pelabuhan ya sana? Ya. Sana kan pelabuhan ya? Itu pelabuhan. Jadi kampung De Papre bawah sini
kan? Ke sana itu pelabuhan. Oke. Kita kasih. Oke, gitu. Setelah memantau ruas jalan raya Sentani De Papre, tim DPN Papua ingin melihat juga pembangunan pelabuhan peti kemas di distrik De Papre, Kabupaten Jayapura. Di mana pembangunan pelabuhan peti kemas ini menuai banyak pro kontra dari beberapa belah pihak. Ih, itu kolam. Kayaknya kita parkir motor di mana? Itu ada tulisan. Di mana-mana kolam. Kita parkir di sini saja KP. Ya, sini saja. Tim DPN Papua kembali disambut lagi dengan satu kubangan besar di depan pintu masuk pelabuhan peti kemas. Bisa. Ini pada saat dari pintu masuk sini dari pelabuhan kita dapat kayak kantornya ini, yang di gedungnya ini sudah dikasih rusak. Ini. Coba kita intip di dalamnya. Penampakan di dalam seperti ini. Ini penampakannya. Coba kita lihat di sebelah lagi. Nah, ini penampakan di dalam seperti ini. Rencananya akan dibangun di sini tuh pelabuhan peti kemas di daerah De Papre gitu. Itu kantornya. Nanti kita ke sana. Nah, ini gedungnya. Kalau misalnya menjadi pelabuhan peti kemas di sini di depan ini menjadi kantornya nanti. Seperti yang di sana itu juga dua kantornya itu. Nah, ini pintu masuknya. Pintu masuk keluar dari sini. Ya, seperti inilah penampakan perencanaan pelabuhan peti kemas di daerah De Papre, Kabupaten Jayapura. Seperti sudah tidak terawat, ada beberapa kaca-kaca yang sudah rusak. Oke, coba kita lihat penampakan di dalam seperti apa. Oh, penampakan di dalam. Oke, mungkin cukup sekian buat sidak kita untuk memantau bagaimana perkembangan pembangunan peti kemas di De Papre, Kabupaten Jayapura. Ya, memang untuk sejauh ini banyak kendala yang terjadi, mulai dari jalan raya untuk mengangkut dari laut sampai ke darat, dan juga di sini juga beberapa gedung juga, karena memang ada banyak kendala yang terjadi juga. Jadi di De Papre ini salah satu tempat ekowisata juga. Bagi kalian yang ingin berkunjung ke sini, saya sangat merekomendasikan kalian untuk berkunjung ke sini. Namun untuk sejauh ini akses jalan dari Sentani menuju De Papre sangat-sangat buruk. Yang diharapkan bisa ada pekerjaan yang lebih baik lagi agar tempat wisata di De Papre dapat kunjungan banyak, baik wisata lokal maupun wisata dari luar negeri. Sebenarnya bicara ekowisata di pesisir pantai itu kami bicara secara global, untuk pesisir itu seperti apa, atau untuk Kabupaten Jayapura seperti apa, sehingga kami turun secara bersama-sama untuk bagaimana kita demi pengembangan ataupun perkembangan dari Kabupaten Jayapura secara umum dan secara khusus untuk
daerah pesisir pantai sebagai daerah ekowisata. Di Depapre kan itu kan sempat juga dibuat festival mangga. Festival mangga, festival teluk tanah merah. Ya itu kenapa sampai tidak jalan? Kenapa tidak jalan? Ini kan mereka hanya buat satu program yang hanya berbicara, di satu sisi baik, tapi kenapa tidak ditindaklanjuti? Hanya satu kali selesai sudah habis. Sebenarnya harus jalan terus. Dan itu juga bagian dari menarik perhatian, sekaligus juga kami membangkitkan masyarakat setempat, juga sekaligus dengan kami bagaimana memperdayakan masyarakat setempat untuk menaikkan tingkat ekonomi mereka. Ini sama sekali kami tidak pikir. Kami hanya dengan sekali kami buat sudah selesai, kas tinggal. Manusia Papua ini manusia yang kalau satu kali kami buat pembekalan belum cukup, dua kali belum cukup. Saya pernah bicara dengan Pak Presiden, untuk manusia Papua ini tidak bisa kami buat pembekalan hanya satu kali. 10 kali tidak cukup, 100 kali tidak cukup, ke 1000 kali baru dia bisa sadar. Itu tipe orang Papua. Karena di masyarakat Papua itu egonya tinggi. Oh, kok siapa? Saya belajar lebih. Apalagi kok macam anak kembali. Kok bicara saya? Kok lari tahun berapa? Oh, saya ini sudah makan garam. Padahal makan garam tidak buat apa-apa. Hanya bisa sudah makan garam. Tapi kita harus belajar pada anak kecil. Mungkin dia pengetahuan bagus. Mungkin dia punya pengembangan bagus. Tapi tidak. Tapi aku siapa yang kok bicara? Ini ada ego-ego kita sebagai orang-anak Papua, anak-anak Jayapura itu selalu masih ada. Sehingga gitu ya. Untuk bangun Jayapura, jangan kami buat perbedaan. Oh, ini orang Sentani. Oh, orang ini orang Tanah Merah. Oh, ini orang Ginyam. Kami tidak akan maju sampai kapan. You know, I had this one.